Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang mengikuti Diklat Jamba Angkatan 13 yang diadakan oleh P4 TK IPA dan dilaksanakan secara daring, masif, dan terbuka. Didamba itu singkatan dari daring, masif, dan terbuka. Saya sebenarnya sudah mendaftar beberapa kali, tapi karena memang untuk mengikuti Diklat Damba ini pendaftarannya hanya sebentar, sekitar 2-3 hari, kemudian peminatnya juga banyak. Tapi alhamdulillah di angkatan 13 ini saya berhasil masuk, dimana untuk Jawa Tengah itu ada 5 atau 6 orang. Jadi setiap provinsi itu hanya beberapa orang, maksimal 5 orang. Untuk pembelajaran yang kami pilih adalah yang berbasis STEM. Ada dua sebenarnya, yang satu adalah misi luar angkasa untuk kelas 10 materinya, kalau ini kelas 11 sesuai yang saya ajarkan. Jadi saya memilih pembelajaran kimia berbasis STEM. Di sini mungkin saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah memahami tentang STEM, tapi kami coba mendesaminasikan apa yang sudah kami dapatkan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kebetulan ada kendala untuk mendownload filenya. STEM singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Di mana dalam pendidikan STEM ini pendekatan pembelajarannya 4 ini, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik ini diintegrasikan, dijadikan satu, dipadukan, dan berfokus pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya seperti yang saya share kemarin videonya adalah masalah yang di atas itu adalah tentang ketahanan pangan. Jadi masalahnya adalah masalah umum sebenarnya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita menggunakan integrasi dari 4 ini, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik untuk memecahkan masalah tersebut. Kalau di kimia kemarin itu adalah kita mengatasi ketahanan pangannya dengan membuat makanan yang sehat dan bergizi dengan menggunakan bahan kearifan lokal seperti itu. Nah, nanti mungkin dari mapel yang lain itu bisa menggunakan ilmu dari mapel tersebut kemudian digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Untuk sains ini kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Kemudian engineeringnya adalah pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Kemudian teknologi ini adalah inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sedangkan matematikanya adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan-hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Contoh perbedaan antara non-STEM dan STEM. Di sini kalau non-STEM ini terpisah-pisah, yang dipelajari sendiri, sainsnya sendiri, teknologi sendiri, kemudian matematikanya sendiri, engineeringnya juga sendiri, ruangannya terpisah. Tapi kalau pada STEM ini dalam satu ruangan itu diterapkan keempat bidang tersebut, baik sains, teknologi, engineering maupun matematikanya. Dan ini untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, bukan hanya permasalahan di satu mapel saja. Untuk karakteristik STEM secara umum, yang pertama adalah integrasi sains, teknologi, engineering, dan matematika dalam satu pengalaman belajar. Menyiapkan siswa untuk menjadi SDM yang mampu integratif. Kemudian konstekstual, yaitu dengan kehidupan nyata atau real world application. Pembelajaran berbasis proyek, kemudian berfokus pada inovasi dan kreativitas. Ini untuk pembelajaran berbasis proyek tentu kita bisa menerapkannya, apalagi untuk kurikulum prototipe juga nanti banyak menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Berfokus pada inovasi dan kreativitas, kemudian mengembangkan soft skill dan keterampilan teknis. Mengapa memilih STEM? Karena seperti yang pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu mendidik anak itu disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Di sini kita sudah masuk pada zaman yang
digitalisasi ya. Jadi kita sesuaikan seperti yang dikemukakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Jadi memang sebagai pendidik kita harus menyesuaikan zaman di mana anak didik kita itu berada. Kadang-kadang saya sendiri mungkin dulu saya begini, sekarang kalian kok seperti ini, misalnya seperti itu, karena memang zamannya sudah berbeda. Kemudian mengapa STEM itu penting? Karena yang pertama adalah adanya tantangan teknologi, kemudian kunci dalam kemajuan dan inovasi, juga penting untuk kesejahteraan, pengembangan SDM, peningkatan dan kemahiran pemahaman saintifik, transformasi proses pendidikan. Kecakapan yang diperlukan untuk menghadapi fenomena pergeseran pada abad 21 ada literasi dasar, kompetensi dan karakter. Di mana untuk literasi dasar itu literasi membaca, ini seperti pada Ain Bekan, literasi membaca, numerasi, kemudian di sini ada tambahan itu literasi IPA, literasi TIK, literasi finansial dan literasi budaya dan bermasyarakat. Keenam literasi ini sebenarnya sudah ada di sekolah kita, Pak. Cuman mungkin belum diangkat dan belum dipahami oleh kita semua. Mungkin kemarin ketika Bu Muslimah mengikuti kegiatan seminar yang di Hotel Maxoli, kan itu ada 6 literasi yang ditampilkan, yaitu penerapannya di SMP Negeri 1 Mirip. Dan ketika itu saya dengan Bu Muslimah berpikir, ini sebenarnya di SMA Mirip juga iya, cuman belum dibuat videonya kemudian untuk di-share ke orang lain, ke lingkungan, sehingga sepertinya belum ada, padahal sebenarnya sudah ada, Pak. Kemudian kompetensinya adalah berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ini 4C ya. Kemudian karakternya adalah karakter ingin tahu, inisiatif, gigih, adaptif, kepemimpinan, kepekaan sosial, dan budaya. Ini keterampilan yang perlu disiapkan untuk kehidupan abad 21. Siapa yang menyiapkan? Ya kita semua ya. Apalagi kita adalah sebagai pendidik yang ikut berperan dalam menyiapkan keterampilan abad 21 bagi para siswa. Untuk pendidikan STEM ini adalah pendekatan dalam pendidikan di mana sains, teknologi, engineering, matematika terintegrasi dengan proses pendidikan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini menunjukkan bagaimana konsep, prinsip, teknik sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalau kemarin sebenarnya ada videonya, tapi belum sempat kami download karena ini webnya sedang ada kendala. Jadi di sana ada seseorang yang ingin belajar voli. Jadi memang STEM ini tidak hanya untuk mapel sains saja, tapi semua mapel. Ada orang yang ingin belajar voli secara mandiri, jadi kemudian dia mencoba membuat alat bagaimana agar alat itu bisa melempar bola kepada orang yang berlatih voli sendiri. Nah, di situ pemecahan masalahnya adalah ingin membuat alat biar bisa bermain voli secara mandiri. Kemudian sainsnya adalah dia menggunakan sepertinya ilmu fisika, jadi mengukur-ukur sudut dan sebagainya. Kemudian mempraktekannya, teknologinya, dan juga adalah matematikanya, yaitu ada hitungan-hitungannya. Jadi sebenarnya STEM ini tidak hanya untuk satu mapel sains saja, baik fisika, kimia, biologi, tapi semua mapel bisa. Mungkin sosiologi juga sudah pernah ini ya. Tujuannya adalah yang pertama agar memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan untuk mengidentifikasi pertanyaan dan masalah dalam situasi kehidupannya, menjelaskan fenomena alam, mendesain, serta menarik kesimpulan berdasar bukti mengenai isu-isu terkait STEM. Yang kedua adalah memahami karakter khusus disiplin STEM sebagai bentuk-bentuk pengetahuan, penyelidikan, dan desain yang digagas manusia. Kemudian memiliki kesadaran bagaimana disiplin-disiplin STEM membentuk lingkungan material, intelektual, dan kultural, serta memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait STEM sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan-gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Untuk kriteria pembelajaran STEM, siswa dikenalkan karir STEM dan atau aplikasi dalam kehidupan. Kemudian engineering, desain proses digunakan untuk mengintegrasikan sains, matematik, dan teknologi. Kemudian siswa fokus pada pemecahan masalah kehidupan nyata. Kemudian ada konten matematika dan IPA berbasis standar sesuai dengan level dan aplikatif. Siswa nanti bekerja dalam tim untuk merencanakan, mendesain, membuat purwarupa atau produk, kemudian menguji dan evaluasi serta merencanakan untuk berimprovisasi. Kemudian siswa menggunakan pendekatan komunikasi bervariasi untuk mendeskripsikan tantangan dan menyajikan hasil.
Guru memfasilitasi pembelajaran berbasis inquiry, berpusat pada siswa, dan fitur-fitur investigasi hands-on. Untuk kegagalan nanti dianggap sebagai bagian alami dari proses desain dan langkah penting menuju pembuatan solusi yang sukses. Ini adalah kriterianya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa untuk STEM ini pembelajarannya adalah berbasis proyek. Kalau Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, ini berarti sudah termasuk kriteria dari STEM. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah. Masalah apa yang digunakan? Kalau yang kemarin saya buat itu adalah masalah tentang ketahanan pangan. Karena adanya pandemi COVID-19, maka perlu ketahanan pangan sehingga kita semuanya sehat, nutrisi tercukupi. Kemudian bertukar pikiran, mendesain apa yang akan dibuat, konstruktivis yaitu mendesain ulang apabila ada kekeliruan, kemudian berbagi solusi, ada juga tes atau evaluasi. Kalau kemarin yang saya buat itu dari permasalahannya kan tadi kaitannya ketahanan pangan gitu. Kemudian sainnya adalah kita menggunakan sistem koloid, itu di pembelajaran kimia ada. Jadi nanti kalau ada permasalahan, Bapak Ibu mencari mapelnya sesuai dengan mapel apa yang akan digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, disesuaikan dengan KD yang akan dipelajari oleh siswa. Ya, jadi itu mungkin sudah pernah dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian menerapkan ilmu yang disampaikan ke siswa seperti itu. Kemudian teknologinya adalah kalau saya kemarin menggunakan teknologi sederhana karena memang kita memilih padi erut atau jenang tepung erut untuk membuat bubur erut yang biasanya digunakan untuk mengatasi permasalahan pencernaan. Kemudian engineeringnya juga sama. Jadi kemarin inovasi yang saya buat sebenarnya tidak begitu banyak, hanya menambahkan koloid ya. Kemudian juga untuk matematikanya paling kami menghitung kira-kira kalau sekian mili sudah pas atau belum. Sebenarnya ada resep-resep di media sosial ya, tapi ketika kami praktekkan kadang-kadang tidak sesuai sehingga kami merubah sedikit-sedikit. Itu adalah matematikanya. Jadi dalam STEM ini misalnya seperti tadi yang saya sampaikan, ada orang yang ingin berlatih voli secara mandiri, itu juga ada sainnya, kemudian teknologi, engineering, juga matematikanya. Di setiap mapel bisa diterapkan untuk STEM ini. Kekuatan inovasi pembelajaran misalnya ini pada HP ya. HP itu kan juga mengalami evolusi. Dari yang pertama mungkin Bapak Ibu punya yang mana, kalau saya mulai tahun 99 sampai 2002. Kita tentunya juga mengikuti perkembangan yang ada. HP-nya berubah terus dari yang tadinya sekian RAM, akhirnya sekarang sekitar 6 atau berapa, disesuaikan dengan teknologi yang digunakan. Dari kami itu dulu, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu, misalnya kalau ada yang mau memberikan masukan atau misalnya ada pertanyaan. Ini dari saya Mbak. Oh iya Pak. Ya terima kasih. Kalau misalkan ya Bapak Ibu ya, semuanya saya hormati, ini Mbak Nita kan sedang pelatihan dan untuk pembelajarannya berbasis STEM. Nah, kita kan belum ada supervisi ya untuk semester ini. Nah, mohon kalau bisa itu ya, Bapak Ibu semuanya nanti mengajarnya menggunakan pembelajaran berbasis STEM untuk supervisi, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bisa merasakan sendiri, oh saya sudah pernah melakukan ini, pengalaman, dan itu nanti bisa dikembangkan. Jadi mumpung ini ada pelatihannya, terus Mbak Nita juga sedang proses fintechnya, jadi kalau ada masalah nanti bisa langsung ditanyakan ke narasumbernya, namanya apa ya, narasumber ya, yang ada di fintech yang sedang dilaksanakan. Monggo Bapak Ibu nanti kira-kira seperti itu ya, mencoba menggunakan sebuah model pembelajaran yang selama ini mungkin sudah pernah dilakukan, tapi karena tidak tertulis dengan baik ataupun katakanlah namanya apa gitu. Nah ini sekarang sudah ada namanya. Di STEM itu singkatannya adalah Sains, kemudian Teknologi, Engineering, dan Matematika. Jadi dalam pelajaran itu ada unsur-unsur ya 4 itu ya, ada 4 macam. Nah sebenarnya untuk model atau metode pembelajaran pendekatan itu banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas.
Nah, ini adalah salah satunya. Jadi gandeng-gandeng antara beberapa mapel dalam satu penyajian pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa mencerahkan kita semua Bapak Ibu bahwa siswa itu kan terlahir unik dan mereka punya potensi bakat minat yang berbeda-beda. Mereka juga punya aset yang berbeda, ada yang punya HP, tidak punya HP, HP-nya tidak canggih, ada yang canggih, kemudian ada yang ekonominya menengah, ada yang bawah, ada yang atas. Nah, semuanya tentunya perlu namanya perlakuan yang berbeda dalam belajarannya. Kalau disamaratakan sama rasakan ya kurang tepat, karena ya itu tadi ada perbedaan individu yang itu harus diakui oleh kita semua, itu memang adanya nyatanya begitu. Kita sendiri juga sama di sekolah, guru karyawan ya berbeda-beda dan unik. Maka saya sebagai orang yang tua di sekolah yang perlakukannya ya semacam itu sesuai dengan orangnya. Kalau Sarum sih ya sama, misalnya disiplinnya, kemudian kinerjanya ditingkatkan dan seterusnya. Itu dari saya, mungkin perlu apakah siap untuk katakanlah buat mendampingi mendampingi, membimbing dan seterusnya, atau mungkin ya nutori ya, bukan nuturi ya, nutori ya. Ya ini kan kita juga belajar, sama-sama belajar Pak Ki. Kalau misalnya ada yang berminat ya mari kita belajar bersama. Seperti yang kami sampaikan bahwa ini adalah tepatnya pembelajaran berbasis proyek Pak Ki. Jadi tidak bisa ketika dalam satu waktu, satu pertemuan itu semuanya selesai, tidak bisa, karena kalau proyek itu kan beberapa kali pertemuan gitu, dan juga itu butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau saya ini lebih tertariknya tentang blended learning Pak Ki. Jadi di sini antara mungkin beberapa mapel bisa melaksanakan satu proyek untuk beberapa mapel, itu bisa jadi siswa itu dalam mengerjakan satu proyek ternyata itu bisa mendapatkan nilai dari beberapa mata pelajaran, itu juga menghemat waktu, tenaga, dan juga mengurangi beban siswa. Ya mungkin begini Bapak Ibu ya, karena tadi disampaikan STEM itu butuh waktu ya, intinya ya besok supervisinya ya Bapak Ibu guru ya berusaha menyajikan pembelajaran yang terbaik lah. Terbaik selama ini apa itu nanti besok disajikan. Nanti syukur-syukur tim kreasi video langsung nyoting lah setiap guru gitu ya. Kalau saya belum disoting ya karena belum ada program. Jadi nanti dari situ kita dapat banyak video. Kalau syukur-syukur beda-beda nanti tiap guru itu. Mudah-mudahan kita bisa punya. Kalau punya itu kan satu saat kalau kita ada kegiatan bisa kita pamerkan ataupun bisa kita tingkatkan lagi. Oh ini sudah, besok apa lagi? Termasuk nanti mungkin ya video tentang kegiatan siswa lah, itu juga perlu ada video barangkali. Untuk tim kreasi video siap nggih? Kreasi video seni dan budaya di bawah wewenang Pak Iwan ya, Pak Iwan Syah Wakahumas, monggo. Ada kesempatan untuk membuat video ya, cukup pakai HP pun itu jadi, tinggal diedit-edit. Nanti kalau ada yang mau belajar bisa ke Mbak Nita, itu sering buat video. Nggih. Paksa jadi bisa Pak. Monggo yang lain barangkali ada yang bertanya, ingin sesuatu. Monggo, terima kasih. Kalau minat dari sendiri itu kan selain teknologi, engineering dan matematik, itu memang kalau saya lihat itu lebih cocok untuk pelajaran yang sifatnya itu ya kayak eksak kayak gitu ya. Tapi walaupun begitu mungkin kadang terkesan agak istilahnya memaksakan pada mapel-mapel yang sifatnya sosial lah gitu. Kalau misalnya saya mungkin bisa, kalau kita sosial, teknologi juga bisa, itu kaitannya dengan metode atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau misalnya kaitannya dengan matematik seperti itu, kadang kalau misalnya mungkin kolaborasi bisa blended dengan mapel lain. Tapi kalau misalnya kaki-kaki tertentu itu kita semua kaki bisa, menurut saya menggunakan STEM itu bagaimana cara untuk misalnya supaya membuat guru-guru yang non eksak itu lebih mudah untuk membuat kayak RPP yang berbasis STEM gitu. Dulu saya juga waktu itu dapat STEM, tapi waktu itu juga cuma sekilas saja STEM seperti ini, cuma dikasih RPP.
dosennya juga waktu itu masih belum jelas sekali STEM itu apa, istilahnya seperti itu. Karena kalau dipaksakan juga kayaknya lucu kayak gitu loh, karena setiap mapel itu memiliki ciri sendiri kayak gitu. Terima kasih. Jadi ini pernyataan atau pertanyaan? Gimana caranya supaya misalnya mapel-mapel yang non eksak itu lebih mudah untuk membuat STEM. Nah, untuk pembelajaran STEM ada langkah-langkahnya Bu. Jadi nanti kalau misalnya untuk lebih mudahnya bagaimana penyusunan STEM itu memang harus disesuaikan dengan mapelnya, bisa atau tidak kita memang tidak bisa memaksakan. Yang pertama kita memang harus mengidentifikasi KD, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan pembelajaran berbasis STEM. Ada apa tidak di mapel Bapak Ibu semuanya? Kalau misalnya ada ya bisa dilaksanakan, kalau tidak ya memang kita tidak bisa memaksakan. Kemudian mengidentifikasi topik yang sesuai dengan KD. Jadi memang kita sesuaikan dengan KD itu bisa atau tidak. Kuncinya di situ Bu. Jadi kalau misalnya yang tidak bisa ya berarti tidak usah. Kalau misalnya yang bisa ya oke, kita lanjutkan, yaitu dengan mengidentifikasi topik yang sesuai dengan KD. IPK-nya juga nanti disesuaikan. Jadi memang ini membuat RPP-nya tersendiri nih. Kalau misalnya kemarin kita mungkin hanya secara umum tidak menggunakan STEM, maka ketika kita menggunakan STEM maka harus nih sesuai dengan langkahnya. Jadi tidak bisa ketika kita menerapkan STEM, RPP-nya RPP yang sudah dibuat sebelumnya yang biasa saja, tapi memang harus disesuaikan. Kemudian menganalisa komponen STEM pada topik yang terpilih, menyusun aktivitas pembelajaran sesuai dengan model yang dipilih, kemudian menentukan teknik dan bentuk penilaian, kemudian menuangkan dalam RPP. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin mencoba menerapkan STEM, ya kita harus menganalisis KD-nya masing-masing dulu bisa atau tidak. Kebetulan kalau di kimia yang kami pelajari itu memang bisa. Walaupun jadi gini Bapak Ibu, kita tidak harus menggunakan teknologi yang canggih dan sebagainya. Kita ada teknologi sederhana, ada yang medium istilahnya, kemudian ada yang canggih. Jadi yang memang setiap hal kan sebenarnya kita menggunakan teknologi. Tidak harus canggih, tapi sederhananya juga termasuk teknologi. Seperti itu Bu Mus.